Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang metode penelitian, yaitu bab 3 dari dalam penyusunan proposal penelitian. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang, terus kemudian uh, tinjauan pustaka, dan sekarang metode. Nah, ingin saya jelaskan bahwa sebenarnya ketiga bab ini saling terkait satu sama lain. Di latar belakang masalah kita tunjukkan apa sih sebenarnya alasan kita melakukan penelitian, terus kemudian hal apa yang ingin kita jawab, seperti itu ada di rumusan masalah. Terus kemudian di bab 2 ada teori-teori yang mendukung penelitian kita, terus kemudian penelitian-penelitian terdahulu juga ada di situ. Terus kemudian uh, di subbab selanjutnya ada hipotesa, yaitu jawaban sementara dari apa yang sudah kita sampaikan di bab pertama, terutama rumusan masalah. Nah, selanjutnya di bab 3 ini, apa kaitannya? Yaitu metode. Caranya bagaimana menjawab pertanyaan tadi di bab pertama itu. Di bab pertama kita punya permasalahan, di mana di situ ada pertanyaan yang harus dijawab. Terus kemudian di bab 2 ada jawaban sementara, dan di bab 3 ada cara untuk menjawabnya, metodenya, caranya seperti apa untuk menjawab. Nah, di metode ini kalau kalian perhatikan sebenarnya isinya tentang urutan langkah-langkah untuk melakukan penelitian dalam proposal kalian. Nah, di sini biasanya ada subbab pertama. Subbab pertama yaitu objek penelitian. Jadi pertama kita harus pastikan objeknya itu siapa. Siapa yang ingin kita teliti. Jangan sampai ya objek itu cuma nama saja, ternyata kalian tidak tahu. Pernah terjadi seperti itu. Siapa yang ingin diteliti? Ya, kalian harus tahu persis. Kadang ada saja penguji yang bertanya, mengetes, di mana sih lokasinya? Bukan pengujinya tidak tahu, sebenarnya sudah tahu, cuma ngetes saja. Kalian benar tidak melakukan penelitian? Nah, seperti itu. Itu ada saja yang terjadi seperti itu. Makanya harus dipastikan siapa objek penelitiannya. Objek penelitian itu bisa ya, misalkan suatu perusahaan atau kelompok kelompok masyarakat, ya, atau apapun, tapi harus jelas siapa gitu. Nah, di subbab selanjutnya ini ada jenis penelitian. Jenis penelitian. Nah, jenis penelitian ini ya secara umum ada dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, saya suka mengibaratkan penelitian kuantitatif ini seperti potret, terutama di penelitian kita ya. Kita sering pakai regresi linier dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Kebanyakan seperti itu di prodi kita. Nah, bagi saya penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode sejenis regresi itu ibaratnya kayak potret. Ibaratnya kayak potret. Potret itu bagaimana? Kalau kita lihat foto ya, kita tidak tahu detailnya seperti apa. Nah, cuma bisa menyimpulkan via foto kita. Misalkan kita foto suatu daerah, gambarnya bagus, tapi apa seperti itu? Belum tentu juga. Atau contohnya ya, saya kasih contoh yang mungkin agak kekinian gitu ya. Kalau ada lelaki yang tertarik ke lawan jenis, misalkan ke perempuan, dia melihat via foto, itu penelitian kuantitatif tuh menurut saya. Itu penelitian kuantitatif. Sementara penelitian kualitatif itu seperti apa? Kita ketemu langsung sama orangnya. Kita tahu langsung seperti apa bentuknya, seperti apa cantiknya, seperti apa wajahnya. Jadi kita tahu langsung. Itu tuh penelitian kualitatif. Karena begini ya, saya jelaskan, mungkin sudah pernah dapat di Applikom, aplikasi komputer, Applikom statistik atau di mata kuliah statistik, bahwa penelitian kuantitatif itu isinya tentang peramalan, kurang lebih meramalkan, terutama yang sejenis regresi ya. Di situ tujuannya untuk meramalkan, membuat peramalan, misalkan ya, uh,
kaitannya antara harga dengan minat beli. Ini contoh ya, skripsi pemasaran. Harga dan minat beli. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu biasanya itu pakai skala Likert. Ya, harga itu dikasih pertanyaan untuk variabel harga. Kadang ada beberapa pertanyaan untuk variabel harga. Karena apa? Di situ ada indikator juga seperti itu. Terus kemudian minat beli juga sama. Itu pakai skala Likert juga. Biasanya skala Likert itu seperti apa? Suatu di situ ada pertanyaan ya, dibuat kuesioner atau ya kuesioner. Di situ ada pertanyaan yang isinya 5 jawaban. 5 jawaban. Nah, tiap jawaban tuh punya poin sendiri. Nah, poinnya itu antara 1 sampai 5 seperti itu. Itu penelitian kuantitatif. Nah, nanti akan selanjutnya akan akan dilakukan regresi dari hasil penelitian itu. Nah, yang ingin saya tegaskan apa sebenarnya? Sebenarnya itu cuma sebuah peramalan karena nanti akan ada satu persamaan ya, mirip kayak ini, apa namanya? Kalian sudah pernah belajar tentang teori permintaan ya, tentang materi tentang permintaan di pengantar ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi ya, sudah pernah kalian belajar insya Allah. Di situ ada materi tentang permintaan. Nah, dalam materi permintaan itu ada bahasan tentang fungsi permintaan. Di situ tuh nyari persamaan. Ya kan? Nanti bentuknya ada bentuk persamaan. Lah gunanya persamaan itu untuk apa? Untuk melakukan peramalan. Ya, kalau kaitannya dengan yang tadi ya, harga dan minat beli. Nah, kalau misalkan harga berubah, naik atau turun, nanti itu minat beli akan seperti apa? Minat beli dari konsumen terhadap produk itu. Nah, itu dilakukan peramalan. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa yang namanya peramalan itu ya, namanya peramalan itu tidak ada yang pasti benar. Tidak ada yang pasti benar. Ya. Makanya kalau di persamaan-persamaan itu sebenarnya ada istilah atau di metode kuantitatif ada istilah error. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang penelitian kuantitatif itu pasti benar, salah besar menurut saya. Karena apa? Kalau bagi saya pribadi terus terang penelitian yang memang murni penelitian tuh penelitian kualitatif. Karena kita langsung ya. Saya contohkan yang tadi ya. Kalian meneliti pakai penelitian kuantitatif, pakai skala Likert tadi yang jelimet sekali, panjang sekali tahapannya. Nanya ke konsumen terkait harga, terkait minat belinya. Terus kalian kemudian running pakai regresi linier, panjang sekali. Nah, kalau penelitian kualitatif langsung aja tanya. Ya, harga pengaruh enggak bagi si konsumen A, misalkan terhadap minat belinya? Langsung aja tanya. Pengaruh apa enggak? Begitu. Nah, itu kan jawaban yang lebih real, singkat, langsung saja. Seperti itu. Kalau bagi saya sebenarnya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, saya lebih suka kualitatif karena itu. Kenapa? Kuantitatif itu sifatnya cuma uh, ya peramalan juga ya. Kadang ya mohon maaf, kadang ada yang merasa hebat karena bisa melakukan penelitian kuantitatif, padahal sebenarnya enggak juga ya. Enggak juga, penelitian kualitatif juga oke juga sebenarnya seperti itu. Jadi tergantung kita memanfaatkan tergantung minat juga kita mau melakukan penelitian yang apa. Jadi jujur saja kalau penelitian kualitatif di prodi kita belum banyak dilakukan gitu. Karena banyak hal yang menyebabkan satu tidak banyak juga yang paham tentang penelitian kualitatif sehingga kalau misalkan ada mahasiswa yang tertarik di penelitian itu kadang bisa mental karena uh, ada beberapa dosen yang kurang sepaham seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian subbab selanjutnya ini populasi dan sampel. Ini bisa jadi opsi karena apa? Opsi maksudnya tidak semua penelitian harus ada populasi dan sampel. Saya contohkan begini ya. Kalau kalian meneliti penelitian MSDM misalkan ingin meneliti uh,
tentang MSDM di suatu perusahaan. Biasanya kalau MSDM itu yang diteliti adalah karyawannya. Sementara kalau yang pemasaran tadi biasanya konsumen, seperti itu. Nah, itu harus jelas populasinya siapa ya. Karyawan PT apa misalkan seperti itu. Nah, populasi ini maksudnya ya keseluruhan dari objek yang ingin kalian teliti itu siapa itu yang ingin kalian jadikan responden, misalkan kalian ingin melakukan penelitian. Siapa yang ingin kalian teliti? Ya karyawan, kalau misalkan populasi ya. Populasi misalkan karyawannya 40, ya bilang aja populasinya 40, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sampel. Sampel ini manfaatnya untuk apa? Ya, kalau saya contohkan yang tadi, kalau misalkan populasinya 40, bisa saja kalian gunakan semua untuk dijadikan sampel. Kalian ambil semua untuk diteliti itu, dijadikan responden. Misalkan kalian penelitiannya pakai kuesioner, ya kasih semua kuesionernya. Berarti semua populasi kalian jadikan sampel seperti itu. Nah, fungsinya sampel untuk apa? Misalkan kalian ingin meneliti ya, terus kemudian respondennya itu banyak atau objeknya itu banyak. Saya contohkan misalkan kalian ingin meneliti tentang nelayan misalkan. Nelayan di Kabupaten Pamekasan. Nah, jumlah nelayan itu kan banyak kan. Anggaplah misalkan jumlahnya 10.000 gitu. Kan banyak tuh. Jadi karena kita punya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, dan keterbatasan tenaga, sehingga akhirnya butuh sampel. Nah, kalian tentukan berapa yang kalian butuhkan seperti itu. Nah, kalau penelitian kualitatif setahu saya ini beda. Kalau kayak penelitian kuantitatif kadang ada rumus-rumusnya tuh untuk menentukan jumlah sampelnya. Kalau misalkan populasinya sekian, sampelnya berapa yang ideal. Nah, tapi biasanya ya ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya jumlah responden atau jumlah sampel yang kalian gunakan pada dasarnya semakin banyak semakin baik. Begitu. Pada dasarnya seperti itu. Tapi yang menarik ya, kalau dalam penelitian kualitatif, kalau penelitian kualitatif itu sebenarnya ya tidak ada standar yang pasti kalau dalam penelitian kualitatif itu menurut saya. Dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya kalau jawaban dari responden atau apa namanya ya informan itu sudah jenuh, maksudnya jenuh itu ya jawabannya ya itu saja, sudah itu saja. Berarti itu sudah semacam sinyal bahwa informasinya sudah cukup, begitu. Kalau misalkan ya kalian menggunakan melakukan penelitian kualitatif yang jadi informan atau respondennya itu 20 orang ya. Dari 20 orang tuh jawabannya sudah itu saja sudah. Tidak banyak variasi. Nah, itu bisa bisa berhenti kalian sudah cukup sudah. Informasinya sudah cukup. Jadi seperti itu. Kalau dalam penelitian kuantitatif kadang ya ada beberapa dosen yang memang punya standar minimal. Contohnya misalkan minimal 30. Itu kalau tidak salah memang ada di buku ya yang mengatakan seperti itu. Standarnya 30 minimal. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif kalian punya eh, harus mengikuti itu, harus ada standarnya. Usahakan mengikuti standarnya seperti itu. Nah, selanjutnya ya lanjut ke jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data ini salah satu contohnya ya, misalkan jenis data primer, data primer, data primer atau data sekunder. Data primer ini apa sih? Data primer ini merupakan data yang langsung kalian dapat dari objeknya, gitu. Tahu dari responden contohnya misalkan. Salah satu contohnya itu jenis data primer yaitu misalkan kalian wawancara ke orang itu. Nah, misalkan nanya di penelitian MSDM tadi, nanya ke karyawannya, nanya karyawan tuh. Nah, Pak, misalkan eh, nanya tentang kinerja apa segala macam langsung ke respondennya, berarti itu data primer. Seperti itu. Data yang langsung diambil dari orangnya. Sementara kalau yang
Data sekunder ya. Data sekunder, kalian tidak nanya langsung ke orangnya, tapi dari pihak ketiga, seperti itu. Nah, saya juga contohkan juga contoh yang tadi ya, misalkan kalian suka, laki-laki suka ke perempuan misalkan. Si laki-laki ingin tahu nih, si perempuan sukanya apa. Ya. Nah, yang dimaksud data primer itu si laki-laki langsung nanya ke temannya. Jadi itu data primer. Sementara kalau data sekunder, nanya ke teman dekatnya si perempuan misalkan. Loh, si A itu sukanya apa? Misalkan nanya seperti itu kalian. Nanya ke temannya. Nah, itu termasuk data sekunder seperti itu. Nah, ini ada subbab-subbab selanjutnya. Teknik pengumpulan datanya lah dijelaskan juga nanti bisa. Misalkan kalau di kita ya kadang ada pakai apa namanya? Kuesioner misalkan. Atau kadang ada yang wawancara. Teknik pengumpulan datanya. Nah, yang ingin saya tegaskan ini dalam teknik pengumpulan data, seringkali di mahasiswa itu dalam proposalnya dikatakan bahwa dia akan salah satu teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Nah, lucunya ternyata di pembahasan di bab hasil di bab 4 ternyata tidak ada hasil wawancara. Seperti itu. Maksud saya apa? Kalau memang kalian tidak mau pakai wawancara, tidak usah dicantumkan di bab 3. Tetapi kalau kalian mau ada wawancara di metode di bab 3, harusnya di bab hasil tuh ada hasil wawancara. Seperti itu. Jadi harus konsisten seperti itu. Ya, harapannya seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional contohnya ketika kalian dalam penelitian tuh punya ada variabel misalkan. Variabelnya tadi contohnya ada harga misalkan, terus kemudian minat beli. Itu jelaskan tuh. Minat beli sama harga itu maksudnya apa? Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi definisi operasional ini bukan definisi kalian ngambil dari buku, ngambil dari internet, tapi definisi yang di versi penelitian kalian. Harganya apa nih maksudnya? Harga apa? Terus kemudian minat belinya siapa? Harus jelas. Ya, secara operasional misalkan minat beli biasanya dalam definisi operasional yang benar itu ada nama produknya misalkan, terus kemudian konsumen di perusahaan apa misalkan, produk. Jadi harus detail lah istilahnya seperti itu. Tidak cuma misalkan minat beli, kalian ngambil di buku isinya bla bla bla. Enggak, bukan itu. Kita tidak perlu itu, tapi definisi operasional versi penelitian kalian. Dan bahkan biasanya di definisi operasional nih ada indikator. Ya, indikator. Indikator nih contohnya begini ya. Misalkan eh, kalian mengatakan wanita itu cantik, cantik. Cantik itu tandanya apa? Indikator itu maksudnya itu tandanya apa? Misalkan versi kalian ya, uh, orangnya putih, terus kemudian pipinya kemerah-merahan, rambutnya panjang, lurus, segala macam. Nah, itu indikator. Tapi sekali lagi ya, indikator ini tidak bisa asal buat kalian, harus punya sumber. Karena itu biasanya nanti akan ditanyakan tuh sama uh, penguji seperti itu. Jadi indikatornya harus jelas seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya pengujian instrumen data itu jika ada ya. Contohnya kalau di penelitian kuantitatif, misalkan ada uji reliabilitas, uji validitas segala macam. Uh, itu maksudnya. Jika ada, kenapa? Hal-hal yang semacam ini tidak ada di penelitian kualitatif. Jadi biasanya pengujian instrumen data itu biasanya secara umum di penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini kaitannya kembali lagi dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini contohnya ya di sini ada uji hipotesis. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya,
di bab pertama kita punya permasalahan, terus kemudian di bab 2 ada hipotesis jawaban sementara. Nah, di bab 3 ini ada caranya, cara menjawabnya. Cara menjawabnya seperti apa? Ini pakai teknik analisis data. Contohnya kalau di penelitian kuantitatif, saya contohkan penelitian kuantitatif saja. Saya sudah pernah jelaskan mungkin di penelitian kuantitatif itu biasanya di bab pertama yang umum di skripsi kita ada pengaruh variabel A, B, misalkan ya, secara simultan terhadap variabel X, misalkan seperti itu, atau variabel Y. Jadi yang pertama biasanya secara simultan. Yang kedua biasanya mana yang paling dominan pengaruhnya seperti itu. Nah, di hipotesa nanti jawabannya itu berpengaruh secara simultan atau enggak yang pertama seperti itu. Ada diduga ya. Hipotesa itu sudah dugaan sebenarnya. Misalkan jawabannya ya secara simultan berpengaruh si A sama B terhadap Y. Dan kemudian misalkan yang jawaban kedua, misalkan variabel A yang paling berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya di bab 3 ini jelaskan teknik analisis datanya. Biasanya yang dipakai regresi linier tadi. Kalau di kita, kalau di apa namanya metodenya seperti itu. Jadi di teknik analisis datanya itu nanti akan ada biasanya uji F. Uji F ini maksudnya untuk melakukan apa namanya teknik analisis untuk menjawab yang pertama tadi, rumusan masalah yang pertama tadi secara simultan. Uji secara simultan maksudnya uji F tuh. Nah, selanjutnya biasanya kalau dalam regresi linear itu ada uji T. Uji T ini maksudnya uji secara parsial. Uji secara parsial tujuannya maksudnya seperti apa? Jadi variabel A dilihat pengaruhnya terhadap Y, kemudian variabel B dilihat pengaruhnya terhadap Y. Uji parsial itu maksudnya uji satu per satu. Nah, setelah diuji satu per satu nanti kan ketahuan mana yang pengaruhnya paling besar terhadap Y, seperti itu. Sehingga nanti akan bisa dijawab rumusan masalah yang pertama. Tadi kan rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua kan mana yang pengaruhnya paling dominan terhadap Y, seperti itu. Nah, dengan uji T itu nanti akan ketahuan. Seperti itu, kurang lebih. Dan selanjutnya biasanya kalau dalam penyusunan proposal itu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian itu ya gampang saja ya. Misalkan yang pertama apa namanya ya penyusunan proposal atau apa dan segala macam sampai ke tahap penelitian, tahap ke laporan dan segala macam. Silahkan saya kalau yang ini tidak terlalu mempersulit ya terserah mahasiswa saja. Kalian lebih tahu tahapannya seperti apa. Gitu. Biasanya nanti rencananya misalkan hal pertama yang ingin dilakukan masuk ke bulan apa. Biasanya bentuknya itu apa ya seperti tabel biasanya seperti itu. Nanti akan ada centang-centang ini akan dilakukan di bulan apa segala macam. Ya mungkin itu saya rasa cukup ya. Udah terlalu panjang sepertinya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.